inti daripada kepemimpinan itu adalah trust. Setuju. Ya, jadi ada yang orang katakan bahwa trust itu apa? Trust itu adalah fuel, bahan bakar daripada leadership. Yes. Justru yang kita investasikan dalam hidup harus trust. Karena untuk mendapatkan trust itu nggak bisa instan. Itu butuh effort, butuh harga yang dibayar itu cukup banyak. Itu proof, itu bukti ya. Tetapi celakanya untuk kehilangan trust itu cuma Gampang sekali. Jangan pernah kita menjual trust kita. Iya. Bahkan ada kalanya dalam tanda kutip kita harus mengeluarkan pengorbanan kita demi mendapatkan trust. Itu yang harusnya dilakukan. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bersama saya Sinto, kita di episode ke-41. Dan saya gembira sekali hari ini saya menemukan seseorang yang memang sudah saya tunggu lama sekali untuk bisa mengulik sesuatu yang istimewa dari seorang profesor ya di sebuah universitas yang terkemuka di Surabaya ini. Kita ikuti dengan tetap ingat slogan kita ya. Kita ingin menjadi guru yang gagah, berempati dan berani menginspirasi. Ya, pagi Pak Roli. Pagi, Iya. senang sekali bisa ketemu lagi. Iya, Ya. ini tunggu-tunggu udah lama ya. Saya sudah mengangan-angankan ini kapan gitu ya. Dan sebetulnya kalau Guru Gembira tahu saya bukan mengenal orangnya tapi mengenal namanya itu sudah puluhan tahun yang lalu. Saya di bagian Biro Administrasi Umum yang memproses dokumen-dokumen dan selalu saya lihat ini orang hebat ini dari mana gitu ya. Selalu gitu ya. Nama ini kan namanya unik nih Pak. Ya. Roli Intan gitu ya. Ini dari mana gitu ya. Ada nama Intannya biasanya perempuan tapi ini ditempelkan. Oh iya. Dan akhirnya kita bisa kenalan waktu saya di Hendrikus ya Pak ya. Nah, dan sampai sekarang saya melihat mengikuti langkah-langkah ini saya tertarik untuk ingin mengulik. Nah, ternyata ada seorang leader di sebuah sekolah yang info ke saya. Dari Pak Roli lah saya belajar servant leadership. Ya, sekian lama saya berada di sekolah-sekolah tetapi saya belum pernah mengalami satu proses belajar. Dan saat ini saya benar-benar belajar dari seorang pimpinan saya, mentor saya untuk servant leadership. Nah ini Pak, salah satu testimoni dari rekan saya. Yang berikutnya saya juga gembira ternyata Bapak meskipun memimpin universitas yang terkemuka ini di Surabaya tapi tetap mengajar. Iya, saya kira panggilan sebagai dosen nggak bisa ditinggalkan Bu Sinto. Sebetulnya itu kalau bicara masalah panggilan utama justru di situ. Di situ ya? Pastinya, ya. Iya. Gimana ceritanya? Awal Bapak bisa ini ya, ingin sekali, merindu sekali mengajar ini muncul gimana? Iya, saya nggak tahu ini satu proses yang cukup panjang sejak masa kecil gitu Bu Sinto ya. Jadi saya nggak tahu apa Tuhan pimpin. Saya sebetulnya asalnya kan bukan dari keluarga Kristen. Jadi papa mama sebelumnya belum terima Tuhan. Tapi mungkin Tuhan sudah atur ya rumah kami itu dekat dengan sekolah Kristen. Jadi paling gampang ya sudah anak-anaknya dikirim ke sana aja gitu ya. Saya kira itu awalnya dan memang dari dulu saya senang belajar. Ya ini karena pimpinan Tuhan juga selalu dapat ranking misalnya ya dan waktu itu juga saya merasakan ada pride dalam diri saya gitu ya. Pride-nya itu apa? Ya kepingin jadi orang yang paling hebat, paling pintar begitu ya di kelas. Saya teringat ketika SMP, SMA karena selalu ranking 1 dan saya merasakan mungkin di dalam kelas itu kan nggak ada apa itu namanya mau dikatakan nggak ada saingan gitu ya. Jadi saya ingat waktu SMP saya belajar buku SMA. Di SMA saya belajar buku universitas. Nah kenapa saya lakukan itu? Saya malah mencoba untuk memposisikan guru itu sebagai saingan saya, ini dulu masa lalu saya. Ya. Jadi ada sesuatu yang agak memalukan juga ya dalam arti bahwa saya ingat waktu di SMA
saya sempat diajar oleh satu orang guru fisika. Jadi saya mengamati ngajarnya dia itu bukan belajar untuk ngerti, tapi cari kesalahannya dia di mana tuh. Oh. Jadi singkat cerita, setelah saya temukan, saya kritik dia, saya berdebat dengan dia, akhirnya dia salah gitu kan. Tapi saya istilahnya salahnya dia saya permalukan di depan teman-teman. Tujuannya supaya dapat apresiasi gitu. Oh, gitu Dan ya. betul, jadi setelah itu dia marah, dia banting kapur, dia keluar dari kelas begitu ya. Wah, teman-teman tepuk tangan, wah saya senang sekali gitu ya. Tapi nggak berselang lama tuh saya dipanggil sama kepala sekolah, dimarahin habis-habisan gitu ya. Jadi saya nggak tahu waktu itu kepala sekolah memberikan sebuah quotes yang saya nggak tahu itu nyambungnya di mana, tapi kalau kamu ketok kepalamu di batu, itu batu tidak akan pecah, kepalamu yang akan pecah gitu loh. Apakah dia mau katakan bahwa saya mau melawan guru sekeras apapun, kamu nggak akan mungkin mampu gitu loh. Ya, kamu tetap siswa aja. Iya. Kamu akan celaka sendiri. Saya karena mungkin bayangan saya seperti analoginya itu. begitu. Tapi keluar dari situ saya agak jengkel begitu ya. Terus saya berpikir, waduh ini kenapa guru nggak gentleman sih gitu. Kalau dia salah, kalau dia apa, kenapa nggak ngakui aja gitu. Mungkin cara saya yang kurang ajar. Gitu. Nah disitulah saya senang juga sering ngajar-ngajar teman, dan akhirnya saya kira puncaknya waktu saya masuk ITS. Jadi saya lulus dari ITS, puji Tuhan pimpin saya bisa lulus cum laude juga, tapi saat itu akhirnya saya bergumul di hadapan Tuhan. Kira-kira saya selanjutnya mau kerja apa gitu ya. Nah mau kerja apa ini saya berpikir saat itu saya harus punya satu investasi yang kekal. Nah ketika bicara investasi kekal, pilihan saya cuma dua tuh. Satu jadi hamba Tuhan full time, dan yang kedua jadi guru. Karena yang kekal itu jiwa manusia, dan saya harus masuk ke sana gitu. Jadi singkat cerita akhirnya udah saya jadi dosen. Jadi dosen. Di Petra pada saat itu. Jadi itu awal kenapa saya jadi guru. Iya, Tetapi terus terang aja waktu saya jadi dosen, ya saya selalu ingat masa lalu saya begitu ya. Jadi saya kepingin tampil sebagai seorang guru ya. Mungkin tadi Bu Sinto sampaikan bahwa mungkin ini korelasi dengan bagaimana guru mengajar begitu ya, guru yang excellent dan segala macam. Mohon maaf ini bukan tanpa mengajari begitu ya, tapi saya kira kita sebagai guru ini juga harus punya kerendahan hati gitu ya. Ya jangan sampai kita harus punya satu image tampil di depan siswa bahwa kita ini sempurna. Kita nggak pernah berbuat salah gitu. Saya kira enggak lah. Jadi saya mencoba memposisikan diri ketika menjadi seorang dosen gitu ya, saya selalu sampaikan jangan berpikir saya ini katakanlah S3 doktor, saya sudah profesor, saya lulus dari perguruan tinggi di Jepang, dan segala sesuatu saya harus tahu gitu. Jadi saya yakin bahwa ada hal-hal tertentu di mana mahasiswa itu tahu dan dia bisa mengajari, dan saya akan appreciate sekali. Bahkan saya challenge kepada mahasiswa, kalau misalnya kalau ada sesuatu yang saya ajar salah, dan kalau Anda bisa temukan dan memberitahu saya, nggak perlu memberitahu di setelah kelas, ngomong to the point aja, dan supaya teman-teman kita bisa belajar bersama. Gitu. Dan saya nggak akan segan-segan untuk mengakui itu tuh. Nah saya kira dengan sikap seperti itu, saya yakin ya mahasiswa itu akan lebih appreciate kita gitu. Jadi intinya kita tidak pernah memposisikan diri kita sebagai orang yang perfect gitu. Mungkin itu salah satu ya yang saya nikmati dalam mengajar ya. Mengajar. Jadi akhirnya saya mengajar itu tidak ada satu beban. Tidak beban. Tidak ada beban gitu. Iya. Jadi ketika ini Bu Sinto, misalnya contoh saya kebetulan masuk mengajar, saya kan lebih banyak ke mata kuliah foundation ya, matematik dan segala macam. Iya. Jadi waktu saya mengajar kan otak saya berjalan terus tuh memikirkan. Nah waktu memikirkan, kadang-kala waktu ngajar topik apa, terus saya terpikirkan, ini kalau kita kan kalau belajar cara dosen, guru kan beda dengan cara mahasiswa. Cara mahasiswa. Kalau mahasiswa belajar kebanyakan hanya sekedar tahu aja selesai. Tapi dosen, guru kita mengajar, ketika kita tahu kita harus mikirin kira-kira soal apa yang bisa mewakili kita bisa sampaikan kepada mahasiswa atau siswa supaya mereka bisa dengan soal itu kita bisa uji kompetensi mereka, pengetahuan mereka sampai di mana. Bahkan ada kreativitas tertentu di mana kita bisa mikirkan, wah ini kemungkinan soalnya bisa begini nih. Iya. Jadi seringkali saya katakan dari topik ini saya terpikirkan ada soal ini nih. Lalu saya tulis.
Langsung tuh spontan ya. Itu spontan. Jadi saya baru mikirin soalnya, saya nulis, tapi saya ngaku juga di depan mahasiswa. Terus terang aja saya belum tahu jawabannya apa. Marilah kita diskusikan sama-sama gitu loh. Oh. Jadi kalau seumpama Anda bisa dapat jawabannya, saya akan kasih poin gitu loh. Jadi bebas saja ya. Jadi kita anggap mahasiswa itu sebagai partner. Iya. Apalagi dengan zaman sekarang ini kan, apalagi kita masuk dalam education 4.0 ini. Iya. Pengetahuan itu jangan dianggap itu Segala-galanya gitu ya. milik guru aja gitu kan. Mereka justru bisa belajar dari mana saja dan bisa tahu lebih tahu dari kita gitu. Iya. Mungkin sekilas Seperti itu dulu ya. Nah, itu kan tahun berapa Pak mulai mengajarnya ya? Saya lulus, saya angkatan 87 di ITS. Saya lulus tahun 91. 9, ya sekitar itu ya. Ya, Setelah saya itu langsung jadi dosen di Petra saat itu. Pada saat itu S1 kan masih bisa jadi dosen ya. Iya. Boleh sekarang lagi nggak boleh. harus minimal S2. Kalau Bapak bandingkan 3 tahun 90 sekian itu ya, mengajar. Ini berarti kekhasannya Pak Roli di situ nih, mengajar ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan generasi yang sekarang masih mengajar. Iya. Apa Pak bedanya? Pendekatannya sama nggak? Iya. Saya melihat bahwa mungkin metode mengajarnya dan segala macam dengan adanya apa itu namanya, kalau kita lihat internet ya, zaman-zaman itu kan masih sulit ya, semuanya kan harus berbasis dari buku. Betul. Gitu ya. Tapi sekarang dengan internet segala macam, saya kira mungkin cara strategi kita mengajar mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi artinya kita sudah harus mintakan dari mereka, ya ini sebetulnya metode aja begitu ya. Jadi topiknya kita udah berikan, slide-nya kita berikan, gitu ya. Barangkali kita kasih mereka kesempatan untuk belajar untuk kelas berikutnya apa gitu ya. Lalu kita sebetulnya kalau cuma suggestion aja untuk mengajar, untuk belajar, mahasiswa itu juga kadang-kala tidak tertantang gitu loh. Karena mungkin ada prioritas-prioritas lain yang mereka lebih utamakan daripada sekedar mempersiapkan diri untuk belajar. Iya. Jadi mau dan tidak mau ya ada sistemnya, ada reward and punishment yang kita harus berikan juga ya. Katakanlah, oke, kalau kalian nanti ini kita ada pretest, saya akan awal dengan ini. Jadi mereka ada punya Ada challenge-nya gitu ya. untuk persiapan. Jadi saya melihat bahwa tidak selalu harus mengajar, itu di mana mereka baru tahu saat itu. Ya sebetulnya dengan YouTube, dengan apa ya, ada cukup banyak yang mereka bisa cari dan mereka bisa belajar sendiri. Nah sehingga saya berusaha bahwa tetap ada teaching, tapi teaching tidak terlalu tough lagi, tidak terlalu masif lagi, intensif lagi gitu ya. Tapi lebih banyak kita diskusi, latihan soal dan segala macam. Saya kira mungkin itu yang paling utama. Itu ya yang lebih berbeda dengan anak-anak sekarang. Iya, jadi usahakan kalau bisa ya mereka interaktif ya. Dan kadang-kala nggak tahu, Bu Sinto sebagai guru juga ya, kita sudah mengajar puluhan tahun. Tanpa sadar sebetulnya kita ada punya intuisi, ada punya feeling gitu ya. Bahwa waktu kita ngajar itu mahasiswa tertarik nggak? Betul. Kelihatan dari wajahnya. Dari wajahnya aja, dari ini. Jadi saya sudah bisa feeling gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka sudah mulai tidak tertarik, saya mungkin rubah style. Jadi itu ada sesuatu yang mungkin kita akan bisa buat untuk mereka supaya tetap engage. Iya, tetap engage. Iya. Kalau enggak, Ya harus begitu. ngapain juga begitu loh. Iya, benar sekali Pak. Nah, ini sekarang dari mengajar saya geser ini, memimpin ini Pak. Oke. Ya. Karena relate ya. Ya, ini menurut dari buku Courage to Teach Parker Palmer, mengajar itu juga memimpin gitu ya. Belajar, mengajar dan memimpin. Nah, Pak Roli adalah rektor Universitas Kristen Petra. Dan ini untuk kedua kalinya ya Pak ya, di dalam memimpin Petra ya, dengan tantangan-tantangan yang demikian besar. Apa Pak bedanya ketika memimpin 8 tahun ya Pak yang pertama dengan yang sekarang? Kan itu berarti di tahun masih awal-awal 2000 sekian ya Pak ya? Iya. Mungkin sebelum saya jawab itu Bu Sinto, mungkin kita datang dulu, kita sepakat dulu dengan apa definisi memimpin ya. Jadi sebetulnya definisi, kalau saya sih lebih setuju dengan definisi memimpin itu adalah menginfluence, mempengaruhi ya. Jadi kita sepakat dengan itu. Jadi secara esensi entah itu dulu, sekarang gitu ya, atau kapanpun bicara masalah orang memimpin ya bicara masalah bagaimana mempengaruhi orang gitu ya. Itu esensinya itu aja. Cuma memang nanti dalam situasi dan kondisi cara mempengaruhi orang itu juga bisa berbeda behavior kita ya. Jadi kalau kebetulan saya ngajar juga pelajaran mata kuliah leadership di S2 dan S3.
Nah, saya melihat bahwa apa itu namanya behavioral seorang pemimpin, ya, itu akan dipengaruhi oleh pemimpin itu sendiri dalam tanda kutip personalitinya dia, ya, identitinya dia, gitu ya. Tetapi juga dipengaruhi oleh follower siapa yang dia pimpin, gitu ya, dan juga dipengaruhi oleh situasi pada saat itu kondisinya, gitu ya. Jadi itu yang kita lihat gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya Bu Sinto tadi, kalau dulu dengan sekarang bagaimana? Ya saya lihat memang mungkin situasi berbeda. Maka kemungkinan behaviornya juga bisa Harus berbeda, beda. begitu kan? Ya itu satu. Mungkin yang dulu orang-orangnya juga berbeda, atau mungkin orang yang sama, tetapi sekian tahun dia sudah mengalami suatu perubahan, gitu loh. Makanya cara kita. Jadi at the end saya melihat bahwa ada yang mengatakan begini loh, memimpin leadership is an art. Leadership itu sebuah seni. Seni ya. Seni apa? Seni untuk memainkan peranan kita sebagai seorang leader dalam memimpin gitu loh. Jadi seninya itu artinya memang kita nggak bisa ngomong saklek gitu ya, bahwa sekarang ketika saya berinteraksi dengan Bu Sinto, saya menggunakan style leadership apa nih? Toh? Nah, apakah style itu akan konsisten terus? Belum tentu ya, tergantung situasi, topiknya atau apa di mana kita bisa saja merubah itu gitu ya. Demi ada sesuatu di mana hasil daripada kepemimpinan itu bisa terwujud gitu ya. Betul. Jadi yang penting barangkali bahwa kita bisa merasakan gitu loh sebagai seorang pemimpin, ada kepekaan gitu ya. Bahwa apakah kita masih memiliki trust enggak. Jadi sebetulnya satu hal begini Bu Sinto, kalau saya boleh katakan ya, saya ajarkan juga di kelas leadership. Inti daripada kepemimpinan itu adalah trust. Setuju. Iya. Jadi ada yang orang katakan bahwa trust itu apa? Trust itu adalah fuel, bahan bakar daripada leadership. Yes. Jadi begitu bahan bakarnya itu hilang, habis, maka itu akan mandek gitu loh, akan mogok. Apapun caranya. Apapun caranya, ya. Dan kita bicara trust itu sebetulnya dalam segala hal. Kalau kita dikatakan sebetulnya yang perlu kita investasikan dalam hidup ini apa? Apakah duit? Enggak. Justru yang kita investasikan dalam hidup ini harus trust. Dan kadang-kala ada orang bilang trust itu sebagai sesuatu yang barang yang mungkin sangat mahal sekali. Kenapa mahal? Karena untuk mendapatkan trust itu nggak bisa instan. Itu butuh effort, butuh harga yang dibayar itu cukup banyak. Itu proof. Itu bukti ya. Itu ya. Tetapi celakanya untuk kehilangan trust itu cuma second. Gampang sekali. Jadi karena barang itu dapatnya susah, untuk kehilangannya bisa segera, maka harganya itu mahal sekali. Mungkin barang yang termahal. Nah, kunci sukses kita sebagai manusia dalam tanda kutip, sukses apakah kita akan menjadi anak Tuhan, atau katakan kita sukses di gereja, sukses sebagai orang tua, sukses sebagai anak hubungan dengan orang tua, sukses sebagai seorang pemimpin di perusahaan atau di institusi, sebagai dosen, kuncinya cuma trust. Ya, sukses hubungan suami istri kan trust. Betul. Gitu loh. Jadi itulah yang saya kira sebagai seorang pemimpin yang perlu kita pikirkan dan terus bangun. Terus maintain ya. Istilahnya jangan pernah kita menjual trust kita gitu. Ya. Bahkan ada kalanya dalam tanda kutip kita harus mengeluarkan pengorbanan kita demi mendapatkan trust. Itu yang harusnya dilakukan gitu. Bisa Pak, ada satu contoh. Karena begini, ini kita ngobrol mengenai kepemimpinan. Nggak mungkin pleasing everyone. Betul. Nah, sehingga ya pasti musuhnya juga banyak gitu kan Pak ya. Sedangkan itu trust itu adalah, yaitu tadi saya setuju, itu ya fuelnya ya, bahan bakar utama. Ya. Bagaimana seorang Pak Rolly ini menjaga trust itu di tengah-tengah keberagaman orang itu tadi? Iya. Saya nggak tahu ini kalau sebagai seorang Kristen begitu ya, sebagai seorang Kristen itu apa itu namanya? Saya nggak tahu ayat ini bisa diaplikasikan nggak gitu ya. Saya lupa ada satu ayat yang mengatakan ketika kita mencoba untuk menahan menggenggam sesuatu dengan erat-erat malah kita kehilangan. Ya, tetapi kalau kita dengan tangan terbuka, dengan sukarela dan segala macam, malah kita akan mendapatkan gitu ya. Mungkin ada satu hal yang saya belajar dari situ juga ya, bahwa saya mencoba untuk tampil dengan otentik.
Jadi saya pernah buat sebuah ini Bu Sinto, ada rumusan tapi sebetulnya ada di internet juga. Cuma saya ada modifikasi sedikit ya. Ada equation daripada trust. Ada formulanya. Oh, ini matematika soalnya Ya Pak. matematika sedikit. Menarik ini. Jadi trust itu dikatakan gini, trust itu equal dengan integrity Oke. plus credibility Oke. plus intimacy dibagi dengan selfish. Oh. Oke. Wah, menarik itu. Gimana Jadi ini dia penjelasannya? berbanding lurus dengan integrity. Jadi kalau integrity makin kuat, makin besar, itu trustnya makin tinggi. Dia berbanding lurus dengan credibility. Credibility, yes. Credibility itu which is hubungan dengan apa? Dengan quality, Iya. dengan kompetensi, Kompetensinya. ya, dengan kemampuan kita. Gitu. Iya, iya, iya. Dia berbanding lurus juga dengan intimacy. Iman. Ya kan? Jadi orang harus tiga-tiga ini yang harus diusahakan nih, tiga faktor ini. Dan celakanya trust itu berbanding terbalik dengan selfish. Ya, ketika orang tahu, ketika Bu Sinto tahu, waduh ini Pak Roli ini orangnya nih egois banget nih, apa-apa selalu pikir keuntungan sendiri. Maka otomatis Bu Sinto, apapun yang saya ngomong ke Bu Sinto akan selalu punya persepsi nanti ujung-ujungnya ke sana. Jangan-jangan ini untuk keuntungannya dia. Gitu. Jadi sehingga tadi saya bilang bahwa jangan pernah kita menjual trust gitu loh. Justru kita harus membeli trust. Menjual trust itu artinya apa? Menjual kita dapat duit. Ya kan? Berarti kan Keuntungan sendiri. Keuntungan sendiri. Jadi begitu orang tahu. Jadi orang yang betul-betul mau berkorban gitu loh. Mau melakukan sesuatu begitu loh. Itu justru trustnya akan naik gitu. Jadi intinya satu mungkin rumus itu yang salah satu bagaimana caranya untuk ini trust ya. Kalau kita bicara integrity, nah yang tadi saya ada hubungkan bahwa apa itu namanya, saya tidak mencoba untuk mengekang sesuatu, tapi saya kayak tadi seperti tadi saya cerita mengenai ketika saya tampil di kelas, ya, lalu saya tampil apa adanya sebagai seorang guru, sebagai dosen. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya akan bilang kepada siswa saya nggak tahu. Jujur saya belum Nggak tahu. jaim ya Pak? Nggak jaim. Itu kan integrity. Betul. Gitu kan? Jadi integrity itu adalah sesuatu yang berbeda dengan kita pakai topeng. Tuh ngapain juga gitu loh. Tuh. Silahkan tampil. Kalau saya memang lemah, saya memang orangnya seperti ini, ya sudah. So what begitu loh. Tapi kalau saya tahu itu jelek, ya saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Saya teringat ada satu hal gitu loh Bu Sinto, ini kadang-kala saya cerita di depan mahasiswa ya. Kita ingat waktu pemilihan Presiden Amerika Bill Clinton. Ya. Dia waktu running satu periode selesai, dia mau masuk ke periode kedua. Nah, waktu masuk ke periode kedua dia ditempat oleh satu isu bahwa dia ada selingkuh gitu dengan Monica atau siapa saya nggak tahu tuh sekretarisnya tuh. Ada yang mengatakan kubunya dia mencoba membela itu black campaign atau apa, tapi sebetulnya itu fakta. Ya. Nah, apa yang terjadi? Sejarah membuktikan saat itu Bill langsung mengakui di depan rakyat Amerika bahwa dia melakukan itu dan dia minta maaf. Ya, waktu itu kalau saya nggak salah ya, sempat dia didampingi oleh Hillary, ya, bahwa istrinya sendiri sudah memaafkan dia dan segala macam, dan dia janji kalau dia diberikan kesempatan lagi, dia. Tapi banyak orang sudah skeptis gitu loh, sudah memikirkan oh ada Bill, ini sesuatu yang udah tamatlah kamu tuh, apalagi sudah dia ngaku dan, tapi ternyata sejarah membuktikan sesuatu kan yang berbeda tuh. Dia terpilih lagi di periode yang kedua. Betul, betul. Jadi itulah yang saya lihat kekuatan daripada integrity kan di situ tuh. Jadi integrity itu bukan sesuatu yang harus kita tampil dengan sempurna, kan enggak. Tetapi kita betul-betul Apa tampil adanya. Tuh. Kalau seumpama jabatan yang diberikan ke saya ini dan segala macam, kalau mau diambil dan kalau saya nggak mampu ya saya harus ngomong saya nggak mampu. Silakan mau ambil gitu loh. Tidak ada sesuatu yang harus saya pegang gitu loh. Kira-kira begitu ya. Jadi hal-hal gitu yang salah satu untuk bagaimana bisa gain the trust gitu ya. Mendapatkan trustnya, menjaga trustnya. Iya. Bisa Pak ada satu contoh misalnya pengalaman memimpin gitu ya. Iya. Mungkin pas tidak berhasil gitu ya. Iya. Kurang berhasil, ada kegagalan. Ada contoh. Iya.
Jadi begini Bu Sinto, saya pikir di dalam hidup ini kan kalau bicara kegagalan itu mungkin kita bisa lihat dari pertama ya, siapa sih hidup yang tidak pernah tidak gagal, Gagal. gitu ya. Ya. Saya secara hidup saya juga saya merasakan Tuhan pimpin cukup banyak ya, ada kegagalan-kegagalan, ada permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Tetapi di Petra pun apakah yang kita buat semuanya itu selalu berhasil kan tidak juga begitu ya. Tetapi ketika kegagalan itu terjadi, ya sebetulnya yang kita lakukan itu adalah kalau bicara lagi mengenai sebagai seorang pemimpin dengan formula tadi, kegagalan itu kita harus akui kalau bicara integritinya gitu. Ya. Tidak perlu kita sembunyikan gitu. Bahwa ini saya gagal dalam hal ini gitu. Saya gagal karena ini salah saya. Salah. Gitu ya. Ngaku aja gitu loh toh, dan kita minta maaf. Terserah kalau seumpama kemudian ada orang tidak bisa memaafkan kita dan artinya sistem atau yayasan atau apa segala macam mengatakan oh no itu sesuatu yang fatal ya bagi kita juga no problem Sudah. gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya logikanya begini. Saya kenapa waktu memimpin itu ada perasaan yang agak ringan dalam diri saya itu karena ya mungkin Bu Sinto juga tahu ya. Sebetulnya di Petra itu jabatan itu bukan sesuatu yang menjadi perebutan. Kalau saya boleh jujur katakan ya. Kadangkala itu malah sesuatu yang ya seringkali dari kabinet saya saat ini, saya boleh katakan mungkin 70% barangkali, 70-80%. Itu beliau-beliau yang saya minta entah itu jadi wakil rektor atau jadi dekan, itu sebelumnya pada menolak semua. Gitu ya. Pada menolak semua, jadi mereka harus butuh diberikan waktu, Diyakinkan, diyakinkan, didoakan. Bahkan ada kadang-kala dipaksa-paksa dikit gitu ya. Nah saya juga mengalami hal yang sama. Jadi artinya bahwa itu bukan sesuatu diperebutkan dan kalau memang saya dianggap tidak becus dan segala macam silakan. Gitu. Nah saya juga nggak mau mempertahankan sesuatu yang ujung-ujungnya akan merugikan Petra. Begitu. Saya pikir itu yang tadi saya bilang bahwa ketika kita melepaskan sesuatu bahkan kita mendapatkan gitu ya. Mungkin ada konsep firman mengatakan seperti itu juga. Iya. Sehingga ada sebuah freedom, ada sebuah kebebasan dan Tidak jadi beban. tidak jadi beban. Gagal salah, pun ya kita. udah. Kadang-kala orang kenapa gagal nggak mau ngakui? Karena sebetulnya ada sesuatu yang dia takutkan gitu loh. Apa yang dia takutkan? Ya mungkin salah satu dicopot, gitu kan? Ada pride ya. Ada pride atau orang anggap dia gagal. Tapi kalau sejak awal kita sudah membrandingkan diri kita bahwa kita ini bukan orang sempurna, gitu. Maka ya sama dengan kita bicara, ketika kita hidup berintegritas, nggak ada dosa yang kita sembunyikan, kenapa kita harus takut gitu loh? Karena orang udah tahu ini saya nih apa adanya nih, nggak ada sesuatu yang Siap juga dengan pihak-pihak segala konsekuensi. mungkin itu tadi tidak bisa menerima benar. keberadaan. Ya. Jadi akhirnya ya hubungan kita dengan Tuhan juga baik, hubungan kita dengan manusia juga it's okay begitu ya, dan kita nggak ada satu beban yang terlalu berat. Gitu ya Pak Roli ya. Kira gambaran simpelnya. Gitu. Iya. Saya masih ingat yang ngobrol di Iya. Pakuan City Mall ya. Itu meskipun saya nggak mencatat tapi saya cukup merekam dengan ya dan saya terkesan karena ya seorang pemimpin pasti tidak mau itu dipengaruhi juga oleh latar belakangnya gitu ya. Dan Pak Roli cukup jatuh bangunnya itu ya, sempat jadi satpam gitu ya. Apalagi itu bermacam-macam dengan segala macam pernak-pernik kehidupan yang dijalani. Iya. Ini pengaruhnya apa Pak? Kalau sampai ke memimpin sekarang ada kontribusi, ada benang merahnya nggak? Iya. Jadi saya sih bukan penganut sebuah konsep teori yang mengatakan bahwa semuanya tuh harus mengalami sebuah penderitaan dulu baru ini ya. Saya kira Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap orang di mana dia memproses setiap orang. Tapi memang setidak-tidaknya kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab itu kelihatannya ada pattern yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Izinkan terjadi untuk maksud yang terbaik begitu ya. Seperti Mempersiapkan. Jadi contoh kayak kita bilang Yusuf,
Ya, dia anak manja, anak yang hidupnya enak, ini oleh papanya, tetapi mengalami masalah baru kemudian Tuhan pakai dia. Musa 40 tahun di Mesir, 40 tahun pertama sebetulnya secara pandangan manusia itu puncak-puncak kesempatan yang luar biasa bagi dia jadi pemimpin Israel pada saat itu. Dia punya segala sesuatu, pengaruh, kesehatan tubuh yang kuat dan segala macam. Umur 40 tahun kan umur betul-betul mature untuk seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan tidak, harus dihalau 40 tahun lagi untuk dibentuk dan segala macamnya. Dan saya kira banyak pemimpin seperti itu. Nah, saya nggak bilang bahwa saya juga mengalami itu, tetapi kenyataannya yang saya rasakan juga bahwa ada masa di mana Tuhan mengizinkan hal itu terjadi juga tuh. Dalam kehidupan saya, di mana yang tadi saya sampaikan dalam introduction saya jujur aja nih, saya bukan manusia baik begitu ya, Bu Sinto. Saya punya kelemahan, dan salah satu kelemahan saya yang dulu yang di Ambon yang saya rasakan gitu ya. Karena mungkin merasa diri pintar, ada rasa sombong begitu ya. Dan waktu di gereja saya mulai jadi Kristen, aktif di gereja, jadi ketua pemuda, ketua remaja begitu ya. Jadi pernah jadi ketua OSIS. Jadi kayak apa ya, akhirnya tanpa sadar membuat pride dalam diri saya begitu loh. Nah, tapi Tuhan izinkan saya mau masuk Petra, nggak jadi, dalam arti keterima ITS, saya pindah ITS. Nah, waktu masuk ITS, waktu itu saya masuk teknik komputer tuh. Itu seleksinya ketat banget, 5.000 terima cuma 50. Anak-anak pintar semua tuh. Nah, saya dulu merasa saya yang paling pintar. Ketika masuk di ITS baru saya tahu bahwa saya bukan yang terpintar. At least paling tidak ada 2 teman saya di ITS, ya saya tahu di atas saya. Waktu itu beliau berdua itu satu ranking 1 dari Petra Manyar ya, pernah dapat Olimpiade Matematik Internasional, mungkin dapat perak atau emas tuh. Yang satu NEM tertinggi ya, nilai emas tertinggi di Jawa Timur atau gimana. 2 itu saya pasti kalah dibanding mereka tuh. Nah, di situ pride saya mulai diasah gitu digoncang ya. ini. Mulai goncang. Jadi Tuhan izinkan. Sampai dengan puncaknya itu waktu saya ambil S2 di Jepang begitu ya. Selama S2 masih fine-fine aja, tapi waktu S3, nah itu mulai suffering. Dalam arti karena tidak ada dukungan dana dari Petra waktu itu, lalu kemudian saya harus berjuang, keluarga harus pulang, tinggal sendirian begitu ya. Jadi makan juga terbatas. Jangankan makan di luar, makan di kantin pun bagi saya kemahalan. Sampai dengan yang tadi Bu Sinto sampaikan, saya pernah cerita bahwa saya pernah jadi satpam dan segala macam begitu ya. Ke gereja itu idealnya saya harus naik kendaraan umum 200-an ribu untuk PP, ya, tapi terlalu mahal, saya naik sepeda. Ke gereja itu bisa 2 jam lebih, pulang 2 jam lebih begitu ya. Jadi tapi masa-masa itu ya Tuhan pelihara saya sehat dan segala macam. Tapi di saat itu saya mulai merasakan bahwa pride saya begitu ya, kesombongan siapa saya begitu ya, itu betul-betul dikikis habis-habisan. Betul. Nah, itulah yang mungkin ketika saya balik lagi ke Petra, ya saya mulai merasakan siapa saya gitu loh. Karena sebetulnya kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan bagi saya untuk ini, untuk itu, ya saya nothing. Saya nggak ada sesuatu yang bisa saya banggakan gitu. Nah, sampai dengan hari ini pun saya tahu bahwa mungkin ada hal-hal tertentu yang ada kesuksesan atau apa yang, tapi saya selalu ingat masa-masa saya di Jepang itu sebagai suatu refleksi bagi saya. Jadi kalau Bu Sinto bilang pengalaman saya lalu itu manfaatnya apa yang saya bisa rasakan saat ini. Ya, yang saya bisa rasakan ini bahwa sebetulnya yang saya alami di Jepang itu adalah sebetulnya adalah ya udah jati diri saya sesungguhnya di gitu. situ. Nah, itu juga yang kadang-kadang membuat istri saya senang kalau pergi jalan-jalan di Jepang kan, ke Jepang bersih segala macam. Tapi saya ngomong ke keluarga, begitu saya datang di Jepang itu nggak tahu ya, ada rasa trauma tersendiri gitu. Oh gitu ya? Iya, walaupun Jepang kan enak ya orang pada. Saya merasa karena dulu masa lalu itu kan cukup hidupnya begitu berat ya. Jadi itu bikin secara psikologis mungkin agak mempengaruhi juga trauma. Meskipun sudah sekian puluh tahun. Sekian puluhan tahun begitu. Jadi dulu masih ingat sendirian naik bis begitu ya. Lalu duduk lonely dan nggak ada punya siapa-siapa begitu kan. Lalu uangnya juga terbatas sampai minta tuan rumah turunkan harga apartemen 2 kali gitu kan. Jadi masa-masa itu menurut saya ya Tuhan pimpin luar biasa lah. Tapi anak-anak tahu ya berarti kisah ini ya?
Sebetulnya mereka tahu juga ya. Iya. Tapi terlepas daripada ini saya nggak tahu. Tapi ini bukan jadi sebuah pattern yang ini. Tapi saya merasakan bahwa pendidikan anak-anak juga sebetulnya kita harus ada masa di mana kita izinkan mereka untuk mengalami satu Betul. challenging. Setuju. Iya. Harus demikian itu supaya. Karena betul ya. Karena kita bicara apa yang saya dapatkan, mungkin Bu Sinto juga saya yakin punya pengalaman, Tuhan pimpin juga. Kita katakan ini kan sebagai life skill ya. Kalau kita bicara ini skill itu kan sesuatu yang harus dialami gitu ya. Dan itu butuh waktu. Iya. Nggak bisa cuma didengar aja. Iya. Kita harus mengalami itu dengan baru kita Benar. bisa berubah. Benar, ya Pak. Setuju sekali Pak. Iya. Ya. Mari kita lanjut Pak, lebih Iya. jauh ini. Bapak ingin membawa Petra kemana nih Pak setelah ini? Iya, saya pikir satu ya, saya bersyukur bahwa di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan, UK Petra sampai saat ini ya, betul-betul masih jadi satu perguruan tinggi Kristen swasta yang cukup kredibel. Ya. Karena QS ranking terakhir kita masih berada di posisi 20 di Indonesia yang terbaik. 20. Ya. Wow. Lalu kalau swasta di Jawa Timur kita number one ya. Number one. Number one di Jawa Timur. Lalu cukup banyak dari program-program di Petra sudah akreditasi internasional. Dan sekarang ini juga kita bersyukur juga walaupun ada yang katakan skeptis bahwa it's impossible bagi Petra buka medical school, FK atau FKG, tapi Tuhan pimpin akhirnya kita bisa open ya. Bisa ya? Sudah Pak? Sudah. Jadi tahun 2024 kedokteran, 2025 kedokteran gigi. Jadi sudah lengkap. Kedua bahwa sekarang kita lagi yayasan lagi berusaha untuk membangun rumah sakit Petra. Itu kebetulan Tuhan pimpin juga Petra punya lahan. Kita bisa membebaskan lahan masa COVID di Royal Resident ada 10,4 hektar. Jadi 2 hektar itu rencana bangun rumah sakit. Nanti 8,4 hektar itu kan kita akan proyeksikan untuk bangun internasional kampusnya Petra. Wow. Jadi kalau bicara Bu Sinto bicara future begitu ya, saya sih kebetulan involved di dalam rencana induk pengembangan Petra 25 tahun akan datang gitu ya. Salah satu yang memang kita akan pikirkan bagaimana mendevelop kampus barat itu juga ya, yang di Royal Resident untuk jadi internasional kampus. Nah, maksud dengan internasional kampus ini mungkin salah satu target market kita bukan cuma mahasiswa dari Indonesia, tapi mahasiswa asing yang datang. Nah, mahasiswa asing yang mana? Ya kita berharap salah satu yang paling kita lirik adalah dari China. Dari China ya? Kenapa China? Karena kita tahu APK China sampai saat ini mungkin sekitar 50%. Dan perguruan tinggi di sana cuma 2.600, 2.700 compare dengan dibandingkan dengan Indonesia yang ada 4.600, 4.700. Lulusan SMA di China itu nggak bisa tertampung di perguruan tinggi di China. Dan artinya bahwa yang bisa masuk di perguruan tinggi di China itu adalah mereka-mereka yang betul-betul first year, yang paling pintar. Nah kalau nggak bisa masuk terus bagaimana? Ya udah tergantung mereka punya duit nggak. Kalau punya duit mereka bisa duitnya banyak, bisa ke Amerika, Eropa. Kalau nggak ke Asia. Ya. Nah itu salah satu juga yang kita melirik juga hubungan ekonomi Indonesia dan China yang semakin kuat ini kan Bu Sinto ya. Kita berharap juga bahwa ini akan jadi satu market bagi mereka juga. Apalagi kita Petra juga bukan tapi kita juga punya sastra Mandarin. Ya. Dan juga secara komposisi juga etnis mahasiswa di Petra juga kebanyakan mungkin 70-80% juga Chinese. Ya, itu adalah salah satu karakteristik diferensiasi dari Petra barangkali. Sehingga itu bayangan kita ke depan apa yang kita mau pikirkan untuk membangun Petra masa akan datang. Sana ya. Ya, di tengah-tengah memang situasi Indonesia yang tidak baik-baik saja, tapi memang harus punya optimisme seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang pendidikan Kristen sendiri, ya, bahwa arti pendidikan Kristen itu juga banyak POV, point of view yang beragam dan bertentangan. Kalau menurut Pak Roli ini dari perguruan tinggi sampai sekolah menengah perguruan tinggi, pendidikan Kristen yang seperti apa yang nantinya mungkin diinisiasi dari Petra dulu? Iya. Mungkin satu begini, jadi kalau mungkin Bu Sinto pernah lihat misi Petra ya yang kita coba untuk
formulasikan lagi untuk 25 tahun ke depan, kita bisa ringkas visi Petra itu dalam 3 poin. Misi Petra dalam 3 poin. Poin pertama, Petra menjadi perguruan tinggi Kristen yang berintegritas. Yang kedua, kredibilitas. Dan yang ketiga, bicara masalah sivilitas gitu ya. Nah, ketika bicara masalah integritas ini, ya mungkin sehubungan dengan yang tadi, bahwa kita menyadari bahwa UK Petra ini bukan perguruan tinggi sekuler, tetapi memang dari awal foundationnya kita beri nama perguruan tinggi Petra Christian University. Jadi ada kekristenan yang memang misi yang kita wajibkan di sana gitu ya. Nah, begitu kita bicara masalah integritas sebagai perguruan tinggi Kristen, maka sebetulnya salah satu misi kita itu adalah pertama ya, kalau saya boleh katakan, building the body of Christ. Nah, building the body of Christ ini itu mungkin bisa kita wujudkan di dalam kata mandat agung begitu ya. Jadi ada penginjilan, evangelization. Tapi mungkin perlu saya tegaskan bahwa kita membedakan ya istilah penginjilan, evangelization dengan kristenisasi. Ya, kalau penginjilan itu adalah sesuatu di mana kita menginjili orang dengan kabar baik, begitu ya. Kalau saya tahu simple formnya itu bentuk sederhananya itu saya dengan Bu Sinto teman baik, begitu ya. Lalu kemudian saya tahu ada satu restoran yang jual makanan enak, gitu ya, bergizi, harganya murah lagi. Nah, karena saya juga kepingin, saya mengasihi Bu Sinto, saya kepingin, Bu Sinto itu loh ada restoran yang enak, gini. Bayangkan begitu deh. Kalau saya tahu bahwa sebagai anak Tuhan ya, dalam konsep kekristenan, iman saya bahwa keselamatan hanya dalam Kristus, ya. Jadi di luar itu tidak ada keselamatan, dan saya punya teman baik Bu Sinto, misalnya Bu Sinto kebetulan belum anak Tuhan gitu ya, saya punya kerinduan dan saya doakan gitu untuk Bu Sinto juga bisa menerima Yesus begitu ya. Tetapi kalaupun Bu Sinto menolak, itu bukan berarti Bu Sinto musuh saya gitu. Bukan berarti lalu saya antipati begitu loh, lalu saya nggak mau berteman lagi, enggak gitu loh. Jadi sederhananya saya kadangkala mengilustrasikan penginjilan itu seperti ini juga Bu Sinto. Misalkan kalau kita tahu di teras kita atau katakanlah di taman kita, taman depan kita itu ada tumbuh rumput liar. Bagaimana cara kita membasmi rumput liar itu gitu loh. Mungkin cara yang paling gampang ya kita ambil celurit, ambil pisau, itu rumput dipotong aja gitu kan. Sudah langsung nggak kelihatan lagi. Tapi yakin besok lusa dia tumbuh lagi. Tapi tambah subur. Atau kita paksa dia mau dicabut, tapi dengan paksa juga dia akan putus ya, karena kebetulan tanahnya keras, dia putus, akarnya masih ada dalam, dia tumbuh lagi. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Ya sebetulnya konsepnya sederhana, kan kita harus cabut sampai dengan akar-akarnya. Nah, caranya kalau seumpama tanahnya terlalu keras, ya masih terlalu keras, kita sirami dengan air. Menggemburkan dulu, baru kita cabut dengan kasih sayang. Nah, itu konsep penginjilan yang mungkin saya pahamin begitu ya. Sehingga kalau saya, Bu Sinto misalnya belum anak Tuhan dan segala macam, saya kepingin untuk saya harus betul-betul sebelum saya bicara mengenai Yesus, ya saya tanam dulu begitu, saya memberikan kebaikan dulu ya, menyirami dulu, memberikan kasih sayang dulu, sehingga ada trust gitu loh. Nah, disitulah mungkin baru Injil akan masuk. Gitu. Itu ya. Saya berpikir sederhana begitu. Jadi yang pertama, integrity sebagai perguruan tinggi Kristen, building the body of Christ. Yang kedua sebetulnya building the character of Christ. Nah, character of Christ ini mungkin yang tadi pertanyaan Bu Sinto bicara masalah Christian education. Jadi sebetulnya di dalam Christian education, foundationnya ya sebetulnya kita membangun karakter Kristus, ya, dengan value, ya, dengan nilai-nilai apa yang harus kita lakukan begitu ya. Ya, istilahnya ketika kita doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, ya, kita tidak, saya tidak tahu ini mungkin saya alirannya agak beda atau ada teman-teman lain dari kekristenan yang memikirkan yang lain. Tapi saya tidak pernah memikirkan datanglah kerajaanmu itu adalah mendirikan kerajaan Kristen.
Mendirikan pemerintahan Kristen, mendirikan negara Kristen, saya kira tidak. Bukan itu. Ya, karena itu terbukti jelas waktu Yesus sebetulnya secara politikal trust, dia mendapat kesempatan yang luar biasa waktu dia membangkitkan Lazarus, lalu kemudian dia hari Paskah dia mau masuk ke Yerusalem, semua orang sudah mengeluhkan dia tuh. Jadi kalau kita bicara kesempatan politik untuk Yesus tampil sebagai seorang pemimpin untuk mengalahkan bangsa Romawi sebagai penjajah pada saat itu the best momentum bagi dia gitu. Ya. Tapi Yesus nggak ambil momen itu gitu loh. Karena memang dia datang bukan untuk itu, bukan untuk mendirikan sebuah pemerintahan Kristen yang otokratik apalagi gitu ya, yang mencoba enggak gitu, untuk pemaksaan enggak. Ya. Tapi mendatangkan kerajaan Tuhan itu artinya memberikan keadilan, ya, ada mengasihi, damai sejahtera, buat dunia ini kan menjadi better world, ya, dunia yang lebih baik begitu ya. Saya pikir itu. Itu ya. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari seorang Pak Roli ini, saya tertarik tadi ya. Jadi identitas dan integritas itu menjadi sesuatu yang utama gitu ya, dan mana itu berlandaskan pada Injil Kristus yang mewarnai kehidupan kita. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh Parker Palmer di dalam bukunya, bahwa seorang pemimpin itu akan mentransformasi dirinya bukan terus dengan keberhasilannya, tetapi juga dengan kegagalannya. Dari kegagalan dan keberhasilan itu akan menjadi turning point bagi dia untuk memberikan sebuah kesatuan gitu ya. Identitas yang terus bertransformasi di dalam diri kita masing-masing, dan ketika pendidikan Kristen itu masuk, itulah warna-warna nilai Kristiani itu yang menggarami identitas dan integritas. Mungkin gitu ya Pak Roli. Ya. Nah, sebagai bagian terakhir saya ingin bagaimana identitas dan integritas yang Pak Roli bangun ini juga mewarnai di keluarga. Iya. Iya, saya kalau di keluarga, saya ya sebagai papa begitu ya, sebagai papa terhadap anak-anak, sebagai suami dari istri saya betul-betul seperti yang tadi, kepingin tampil adanya begitu. Adanya. Jadi kadang-kala saya dengan anak-anak itu ada masa-masa tertentu ya bermain seperti anak kecil, ya kan. Saya teringat satu kali gitu ya, waktu saya jadi rektor kan di Petra tahun 2009, gitu, pertama kali jadi rektor di Petra. 2009. Lalu anak saya yang kedua laki ya, dia kan lahir tahun 2000. Dia lahir tahun 2000. Jadi waktu itu dia baru umur 9 tahun, saya jadi rektor. Ya sudah, setelah itu suatu saat saya ke Petra begitu, ajak dia gitu loh. Ajak dia ke Petra. Dan mungkin karena sebagai posisi rektor, orang-orang di Petra pada hormati gitu ya, sebagai pimpinan begitu loh. Lalu anak saya itu pada bengong begitu loh. Lalu pulang dia keluarkan satu pertanyaan ke saya. Iya. Papi kok bisa jadi rektor sih? Jadi dia merasakan bahwa papinya dia itu bukan orang yang jaim, yang ini yang selalu kalau bermain dengan dia, pokoknya jadi orang bilang main apa adanya, gitu ya, bicara apa adanya. Kok kayak bagaimana kok ngapain orang hormati kamu begitu loh, sebagai orang yang. Jadi itu yang ini. Jadi saya merasakan begitu. Nah, kalau bicara masalah bagaimana kita orang tua terhadap anak begitu ya, saya tidak tahu, ini saya bukan seorang psikolog anak yang, tapi kebetulan Tuhan pimpin saya punya 2 anak begitu ya, yang putri sudah menikah dan sekarang baru saja selesai S3 di Jerman, lalu yang laki ini selesai S2 kemarin. Nah, tapi saya mau katakan satu hal begini. Ini usul aja begitu ya, Bu Sinto ya. Ketika orang tua sebagai apa-apa orang tua terhadap anak. Kalau saya hubungkan dengan leadership gitu ya. Maka kalau kita belajar leadership itu kan ada style of leadership gitu ya. Mulai dari style yang mungkin kita katakan sebagai manager center atau boss center, itu yang paling ekstrim kiri, itu otokratik. Apa kata pemimpin harus ikuti. Harus ikut. Tapi yang paling kanan itu, ekstrim kanan itu laissez-faire. Jadi betul-betul diberikan kebebasan, apa segala macam. Nah, jadi kalau kita lihat ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Bagaimana kita bisa membesarkan anak? Ya, hubungan saya dengan anak. Saya kira starting awalnya itu adalah dari ketika mereka masih kecil, mungkin kita bisa otokratik. Kenapa kita otokratik? Karena mereka nggak tahu. Mungkin umur 1 tahun, 2 tahun, kita mau jelaskan apapun mereka nggak ngerti. Sudahlah,
percaya papa, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu loh. Tetapi celakanya ada orang tua ya dari kecil otokritik sampai dengan dewasa juga otokritik. Nah, itu nggak masuk akal. Iya, iya. Jadi sekarang ini terus terang Bu Sinto, saya dengan anak-anak ada banyak hal yang saya tanyakan mereka, Dek, menurut kamu gimana? Gitu. Ini papi mau buat ini harus bagaimana? Gitu. Malah tanya ke mereka. Malah tanya ke mereka. Iya. Karena somehow ada banyak hal yang mungkin mereka lebih tahu dari saya gitu loh. Betul. Jadi sekarang ini saya anggap dengan mereka itu sudah bukan ya kalau bicara tetap hubungan orang tua dengan anak ya. Tetapi lebih cenderung mungkin teman. Yes. Gitu. Ada partner gitu. Iya. Ketika kami berlibur dengan anak-anak, sudah kita udah tutup mata tuh. Jadi mereka yang ngatur schedule mau kemana ya kita orang tua ikut aja waktu aja gitu. Jadi kayak begitu loh. Iya. Nah, itu terhadap anak. Itu ya Pak ya. Nah kalau terhadap istri saya pikir ya ini bicara seorang laki-laki juga nih. Saya berpikir ada satu ayat ya, saya lupa di bagian mana ya, Matius atau apa ya yang bicara masalah ketika Tuhan katakan bahwa apa itu namanya, hai istri-istri tunduklah pada suamimu. Suami disuruh mengasihi istrimu. Waktu itu saya mengilustrasikan begini, kenapa Tuhan nggak ngomong hai suami-suami tundukkanlah istrimu. Tetapi ngomongnya begini, hai istri tunduklah pada suamimu. Sebetulnya ada satu, Tuhan mau katakan bahwa istri tunduk pada suami itu harus sukarela. Bukan pemaksaan. Gitu loh. Dan suami tidak punya hak untuk menyuruh istri tunduk pada dia. Tapi itu adalah sukarela yang timbul daripada istri gitu. Ya, kira-kira begitu deh. Gitu ya. Jadi kalau dipaksa itu akan meaningless. Tidak bagus Nah, ya. tugas suami satu apa? Mengasihi. Mengasihi tanpa ada if-nya ya. Tanpa ada Apapun, unconditional kalau bisa ya love dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bicara begini, oke, tapi gimana caranya supaya suami membuat istri tunduk? Maka jawaban saya sederhana. Tundukkanlah istrimu dengan kasih sayang. Wah, Mungkin sederhana begitu deh. jawabannya pas sekali. Jadi antara istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri itu bagaikan dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Terkait satu sama. Saya kira itu Itu yang dilakukan Pak Roli ya. Wah, mengagumkan. Saya belajar banyak nih Pak. Dari banyak hal saya belajar. Nah, bagian terakhir silakan Pak Roli. Kita akan akhiri percakapan ini. Pak Roli boleh memberikan tips untuk pemimpin-pemimpin Kristen di Surabaya atau di Indonesia ini, silakan. Iya, mungkin kalau bagian terakhir dari saya aja ya, sebetulnya ada satu perintah Tuhan begitu ya bagi kita, yaitu kita diminta untuk menjadi garam dan terang gitu ya. Nah, menjadi garam dan terang itu kalau kita lihat Tuhan mengatakan kalau garam itu sudah tidak asin lagi, ya, dia akan dibuang orang, bukan hanya dibuang, tetapi dia diinjak. Jadi ada satu slogan gitu ya, tag yang mungkin saya mau katakan bahwa melihat daripada ilustrasi garam dan terang, sebetulnya kita ini cuma punya dua pilihan dalam hidup. Pilihan untuk hidup berdampak atau dicampakkan. Gitu. Jadi kalau kita tidak lagi hidup kita ini berdampak, maka siap-siap bahwa kita ini akan dicampakkan. Saya kira sederhana itu aja. Itu ya. Ya, terima kasih Pak Roli untuk kasih. waktunya. Terus berdampak Pak. Ya. Ya, dan terus menjadi pemimpin di pendidikan dimanapun, di keluarga sampai di masyarakat. Ya, Guru Gembira, kita akhiri episode yang ini dan tetap saya ingatkan bahwa kita merayakan ya kegembiraan guru itu dimanapun kita harus bangga ya. Dan kita ingin supaya dengan kehadiran podcast Guru Gembira ini komunitas guru gembira, pendidik gembira, pemimpin yang gembira akan terus memberikan dampak di dalam hidupnya. Baik, terima kasih, tetap menjadi guru yang gembira, gagah, berempati dan berani menginspirasi. Salam.